Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan seiman dan seislam, sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa, tentu kita ingin mempunyai amalan yang akan menjadi bekal ketika kita kembali kepada pemilik alam semesta. Meskipun kita bukanlah orang kaya yang dapat beramal dengan hartanya, pergi untuk berhaji dan umroh atau bersedekah. Mungkin kita juga bukanlah orang yang soleh yang dapat melaksanakan sholat tahajud setiap malam, tetapi ada amalan yang ringan untuk dilakukan, hanya cukup dengan lisan. Berikut ini adalah 3 amalan ringan berpahala besar. Pertama, membaca Al-Quran. Salah satu keistimewaan membaca Al-Quran adalah dapat menenteramkan hati. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Sungguh sangat luar biasa keutamaan membaca Al-Quran. Hanya membaca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kita membaca satu halaman, bahkan satu juz Al-Quran. Keistimewaan lain membaca Al-Quran adalah mendatangkan kebaikan. Bahkan orang yang membaca Al-Quran secara terbata-bata pun masih mendapatkan pahala. Dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Dalam riwayat lain, dalam hadis riwayat Muslim, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Amalan yang kedua adalah membaca sholawat. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk
bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Kita sebagai umatnya sudah sepatutnya untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Selain itu, dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga kelak di hari kiamat kita dapat berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amalan yang ketiga adalah membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan, dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat itu saja dapat memberatkan timbangan kita kelak di hari perhitungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Begitu Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua selagi kita mau memohon ampun kepadanya. Semoga kita semua dapat mengamalkan 3 amalan yang ringan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalam.